saya selintas saja menjelaskan kepada kita. Sekali lagi, bahasa Yunani kanonik itu adalah kanon. Artinya batasan, ukuran, standar, parameter. Batasan awal Alkitab dan batasan akhir Alkitab. Batasan awal Alkitab diawali dari Kejadian, batasan akhir Alkitab diawali dari Wahyu, diakhiri oleh Wahyu. Kitab Wahyu. Dalam bahasa Ibrani, kanon itu istilah lainnya adalah ganeh, artinya sama seperti dalam bahasa Yunani. Ukuran standarisasi Alkitab kita sudah jelas, sudah tuntas, sudah selesai. Gak perlu lagi ada tambahan kitab-kitab lain. Gak perlu lagi ada tambahan dari kita agama lain. Gak butuh kitab kita. Maka secara teologis kanon itu artinya sahlah sudah, selesailah sudah, tuntaslah sudah. Alkitab kita itu diawali dari Kejadian dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Jadi kanon artinya daftar awal dan juga batas akhir dari Alkitab kita di dalam kitab Wahyu sendiri. Ini juga menjadi dasar teologis dari sinode Hippo Regius tahun 393 dan juga kanon perjanjian baru pada sinode Kartago tahun 397 Masehi. Maka dengan demikian saudara, Alkitab pun menetapkan dirinya sendiri batas awal dan batas akhir daripada Alkitab kita seperti disebutkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Sekali memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi semuanya sudah dirangkum. Semuanya sudah di-cover di dalam kitab PL dan PB, dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Yang pada intinya kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan dialah satu-satunya jalan menuju surga, tidak ada jalan yang lain. Artinya semua pengajaran Tuhan, semua konsep tentang Allah, semua karya pekerjaan Yesus sudah selesai komplit dicatat dalam Alkitab. Maka nggak perlu ditambah. Maka nggak perlu diperas atau dikurangi lagi. Maka untuk itulah Paulus menyatakan dengan tegas dalam 2 Korintus 10 ayat 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama persis seperti perkataan kami dalam surat-surat kami tidak berhadap muka. Artinya apa? Para rasul dan nabi berani mempertaruhkan firman yang mereka terima, yang mereka tulis itu juga dari Tuhan, itu juga yang mereka tulis dan bahkan itu juga yang mereka sampaikan. Tidak ada yang mereka tambahin, tidak ada yang mereka kurangi. Tidak ada pula yang mereka korupsi. Menjelaskan betapa para nabi, para rasul serius, konsisten, menaati, menerima, menuliskan setiap firman yang mereka terima dari Tuhan. Maka Galatia pasal 16, Paulus mengatakan, dan semua orang yang memberinya dipimpin oleh patokan ini. Yang mana itu maksudnya? Kalau kita hidup di dalam standar-standar kebenaran firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu artinya patokan firman ini. Pasti kita akan mengalami ketentraman jiwa dan roh. Setiap saat. Itu dijaminkan, dipastikan oleh Rasul Paulus. Dan saya kira benar. Kalau kita mempraktekkan firman Tuhan itu dengan seksama, dibantu lagi dengan bimbingan arahan Roh Kudus, hati pikiran kita akan lebih tentram, akan lebih damai dalam setiap situasi dan kondisi apapun juga. Sekalipun isi dompet kita sudah menipis, tapi kalau firman Tuhan di dalam Kejadian sampai dengan Wahyu kita imani dan kita percayai bahwa Tuhan masih akan terus bekerja menopang, menolong, alias tidak pernah
biarkan dia meninggalkan kita. Sekalipun isi dompet kita sudah menipis.